Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan tema Sejarah Muhammadiyah, yang akan dipresentasikan oleh yang pertama yaitu saya sendiri, Evon Komariah dengan NIM 1, selanjutnya dengan Mulhamatus Latifatus Suri dengan NIM 3, selanjutnya dengan Anissa Nursabila dengan NIM 4. Yang pertama yaitu Sejarah Muhammadiyah. Muhammad Darwis atau dikenal dengan Kiai Ahmad Dahlan merupakan pendiri Muhammadiyah pada tanggal 8 Zulhijjah 1330H, bertepatan pada tanggal 18 November 1912, kemudian dikenal dengan Kiai Ahmad Dahlan. Beliau adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta. Sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang di Kampung Kauman, Yogyakarta, melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik. Beliau bergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, ajaran berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukannya sebagai khatib dan para pedagang. Pada tahun itu, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah atau melakukan cita-cita dan pembaruan Islam di Indonesia. Kiai Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Sejak pertama didirikan, telah ditegaskan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi yang bergerak di bidang politik, namun bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Hasil pemikiran Kiai Ahmad Dahlan yang dilakukan secara mendalam dan sungguh-sungguh tersebut kemudian melahirkan berbagai gerakan pembaruan yang merupakan operasionalisasi dan pelaksanaan dari hasil pemahaman dan pemikiran terhadap ajaran Islam. Didirikan, lahir beberapa organisasi atau gerakan Islam, di antaranya adalah Muhammadiyah yang lebih dari 30 tahun sebelum merdeka, dan organisasi lainnya yang bergerak di bidang politik, sosial, dan pendidikan. Arti Muhammadiyah. Dalam catatan sejarah, nama Muhammadiyah yang diberikan oleh Kiai Ahmad Dahlan terhadap organisasi yang didirikannya adalah etimologis Muhammadiyah. Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar Muhammad, yang itu nama seorang nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Kemudian, kata tersebut mendapatkan tambahan akhirnya nisbah yang artinya menjeniskan atau mengelompokkan. Dengan demikian, Muhammadiyah berarti kelompok umat yang mengikut Muhammad. Dengan demikian, siapapun yang beragama Islam yang mengucapkan dua syahadat, maka dia adalah Muhammadiyah tanpa dilihat atau dibatasi oleh perbedaan organisasi, golongan, bangsa, geografis, etnis, dan sebagainya. Sedangkan secara terminologis, Muhammadiyah adalah organisasi dan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berasas Islam dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330H, bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Masehi di kota Yogyakarta. Faktor latar belakang lahirnya Muhammadiyah. Faktor yang pertama yaitu faktor subjektif. Faktor subjektif adalah faktor yang didasarkan atas pertimbangan pribadi Kiai Haji Muhammad Dahlan. Faktor subjektif inilah yang sangat kuat, bahkan dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah. Yang kedua, faktor objektif adalah faktor yang menyebabkan lahirnya Muhammadiyah menurut kenyataan yang terjadi secara empiris pada saat itu. Ada beberapa sebab yang bersifat objektif yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, yang dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor penyebab munculnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor penyebab yang ada di luar masyarakat Indonesia.
Selanjutnya, pertama kali Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Juli Hijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah seorang pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku, dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah-tengah kesibukannya sebagai khatib dan para pedagang. 10 mula ajaran ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya akhirnya mendapatkan sambutan dari keluarga dan teman-teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar keluar Kampung Kauman, bahkan sampai keluar daerah dan keluar Pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut, maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kini Muhammadiyah telah ada di seluruh pelosok tanah air. Di samping memberikan pelajaran atau pengetahuannya kepada laki-laki, beliau juga memberikan pelajaran kepada kaum ibu-ibu muda dan forum pengajian yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Pada siang hari, pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, dan pada malam hari untuk anak-anak yang telah dewasa. Perkembangan Muhammadiyah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perkembangan secara vertikal, yaitu perkembangan dan perluasan gerakan Muhammadiyah ke seluruh penjuru tanah air, berupa berdirinya wilayah-wilayah di tiap provinsi, daerah, dan di tiap kabupaten atau kota madya, cabang dan ranting, serta jumlah anggota yang bertebaran di mana-mana. Yang selanjutnya, perkembangan secara horizontal, yaitu perkembangan dan perluasan amal usaha Muhammadiyah yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Hal ini dengan pertimbangan karena 11 pertambahan luas serta banyaknya hal-hal yang harus diusahakan oleh Muhammadiyah. Sesuai dengan maksud dan tujuan, maka dibentuklah kesatuan-kesatuan kerja dan kedudukan sebagai badan pembantu pemimpin permasyarakatan. Dan satu kesatuan kerja tersebut berupa majelis-majelis dan badan-badan. Selanjutnya, bentuk dan lambang Muhammadiyah. Lambang Muhammadiyah yang pertama, lambang persyarikatan berbentuk matahari yang memancarkan 12 sinar yang mengarah ke segala penjuru dengan sinarnya yang putih, bersih, bercahaya. Dan yang dua, warna organisasi yaitu hijau daun. Yang ketiga, lagu Mars Muhammadiyah. Arti dan lambang Muhammadiyah. Yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan titik pusat dalam tata surya dan merupakan sumber kekuatan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Jika matahari menjadi kekuatan cikal bakal biologis, Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi sumber kekuatan spiritual dengan nilai-nilai Islam yang berintikan dua kalimat syahadat. 12 sinar matahari yang memancar ke seluruh penjuru diibaratkan sebagai tekad dan semangat warga Muhammadiyah dalam memperjuangkan Islam. Semangat yang pantang mundur dan pantang menyerah seperti Hawari, sahabat Nabi Isa yang berjumlah 12. Warna putih pada seluruh gambar matahari melambangkan kesucian dan keikhlasan. Warna hijau yang menjadi warna dasar melambangkan keadilan dan kesejahteraan. Maksud dan tujuan Muhammadiyah. Maksud dan tujuannya ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sebagai wujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sejak awal berdirinya hingga sekarang, Muhammadiyah telah merumuskan maksud dan tujuannya dengan redaksi yang berbeda-beda. Muhammadiyah telah menyusun dan melakukan perubahan anggaran dasar atau AD sebanyak 15 kali berturut-turut pada tahun 1912, 1914, 1921, 1934, 1941, 1943, 1946, 1950 sebanyak 2 kali, 1959, 1966, 1968, 1985, dan tahun 2000, yang terakhir tahun 2005 sampai sekarang.
Usaha untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah pimpinan. Peristiwa 23 Februari wafatnya pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setiap tanggal yang kita lewati memiliki bermacam peristiwa atau sejarah penting, termasuk pada tanggal 23 Februari. Salah satunya adalah wafatnya pendiri Muhammadiyah sekaligus pahlawan nasional Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 23 Februari 1923. Ia dimakamkan di daerah kelahirannya yakni Yogyakarta. Beliau lahir di Kampung Kauman di sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta. Mengutip laman Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan nama kecil Muhammad Darwis dilahirkan dari kedua orang tua yang dikenal sangat alim, yaitu Kiai Haji Abu Bakar atau Imam Khatib Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta dan Nyai Abu Bakar, putri Haji Ibrahim, penghulu Yogyakarta. Muhammad Darwis merupakan anak keempat dari 7 saudara yang 5 diantaranya perempuan, kecuali anak bungsunya. Tak ada yang menampik silsilah Muhammad Darwis sebagai keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar yang terkemuka di antara Wali Songo, serta dikenal pula sebagai pelopor pertama penyebaran dan pengembangan Islam di tanah Jawa. Muhammad Darwis dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil dan sekaligus menjadi tempat menimba pengetahuan agama dan bahasa Arab. Ia menunaikan ibadah haji, lalu dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama dan bahasa Arab di Mekah selama 5 tahun. Pada usia 20 tahun, pada tahun 1888, ia kembali ke kampungnya dan berganti nama Haji Ahmad Dahlan. Suatu kebiasaan dari orang-orang Indonesia yang berpulang haji selalu mendapat nama baru sebagai pengganti nama kecilnya. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Organisasi Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912. Sejak awal Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kelahiran Muhammadiyah. Yang pertama ada faktor subjektif. Faktor subjektif yang sangat kuat, bahkan dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas, meneliti, dan mengkaji kandungan isinya. Sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti ini sesungguhnya dalam rangka melaksanakan firman Allah SWT sebagaimana yang tersimbol dalam surat An-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24, yaitu melakukan tadabbur atau memperhatikan dan mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam ayat. Sikap seperti ini pula lah yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika menatap surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada orang yang makruf dan mencegah yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Memahami seruan di atas, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan organisasi atau persyarikatan yang teratur dan rapi, yang tugasnya berkhidmat pada melaksanakan misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat kita. Yang kedua ada faktor internal. Faktor internal yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah yang pertama, rusak dan hinanya umat Islam dalam bidang sosial, baik dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, serta rusaknya hidup dan kehidupan agama Islam dalam diri orang dan masyarakat. Yang ketiga, tidak bersihnya Islam akibat bercampurnya dengan berbagai macam faham sehingga timbulnya bid'ah syirik.
Yang keempat, kurang adanya persaudaraan dan persatuan umat Islam dalam membela kepentingan Islam. Yang selanjutnya, belum selesai dan sempurnanya perjuangan para wali dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Yang ketiga, ada faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal yang juga mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah: yang pertama, adanya pengaruh gerakan reformasi dan purifikasi yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Fahri, Muhammad Abduh, serta Muhammad Abdullah Wahab. Yang kedua, kegiatan-kegiatan listening politik, yaitu usaha-usaha misi dan sending yang bermaksud mengkristenkan umat Islam Indonesia. Yang ketiga, adanya penjajahan kolonialis yang membelendung umat Islam Indonesia dan penetrasi kebudayaan barat sehingga menimbulkan sikap acuh tak acuh bahkan mencemooh Islam dari kalangan pelajar Indonesia dan akibat-akibat negatif lainnya. Identitas Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah, jelaslah bahwa sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran. Dan apa yang digerakkan oleh Muhammadiyah tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan yang real dan konkret. Yang kedua, ada Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Ciri ini telah muncul sejak dari kelahirannya dan tetap melekat tak terpisah dalam jati diri Muhammadiyah. Namun, sudah menjadi tanggung jawab Muhammadiyah juga sebagai gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar, untuk meluruskan kembali niatan awal berdirinya Muhammadiyah yang sesuai dengan cita-cita pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tidak hanya ranah pemahaman agama yang diluruskan, namun juga ranah pemahaman maksud dan tujuan organisasi Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah adalah pure atau murni sebuah organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, ada Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau reformasi. Ciri ketiga ini yang melekat pada persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai gerakan tajdid atau pembaharuan. Apabila dari makna dalam segi bahasa tajdid berarti pembaharuan, dan dari segi istilah tajdid memiliki dua arti, yakni satu, pemurnian. Pemurnian tajdid yang dimaksudkan sebagai pemeliharaan matang ajaran Islam yang berdasarkan sumber Al-Quran dan As-Sunnah As-Saleh. Yang kedua, peningkatan pengembangan dan modernisasi. Peningkatan pengembangan modernisasi sudah menjadi tugas Muhammadiyah. Segi istilah tajdid dimaksudkan sebagai penafsiran, pengamalan, dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah Sahih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.